Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ika Pransa dari 3C PAI STAI Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat Islam dengan materi kaitan antara agama, sains, dan filsafat. Oke. Makalah ini dan PowerPoint disusun oleh saya Muhammad Ika Pransa, yang kedua ada Muhammad Iqbal, yang ketiga ada Neng Penti Nurjana. Presentasi online ini dilakukan sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ridwan Effendi MUD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Untuk itu silahkan langsung saja kita ke materi pertama. Silahkan Teh Penti membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Penti Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan filsafat agama. Agama menurut bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi berarti tidak kacau. Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan din dari bahasa Arab. Dalam bahasa Eropa disebut religi, religion, bahasa Inggris. Illa religion bahasa Perancis, de religi bahasa Belanda, di religion bahasa Jerman. Kata din dalam bahasa Semit berarti undang-undang, hukum, sedang kata din dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Menurut Harun Natation, ada 8 macam definisi agama, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang ketiga, meningkatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang kelima, suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib. Yang keenam, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Yang ketujuh, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuasaan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Yang kedelapan, ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Klarifikasi agama di dalam buku Ahmad Abdullah Al-Maqdisi yang berjudul Living Religion of the World, dia menulis religion can also be classified on the following grounds: living and non-living religion. Adapun yang dimaksud dengan living religion, agama wahyu, ialah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada para rasul-rasulnya, dan harus disebarkan. Sebaliknya, non-living religion, agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan ilahi. Adapun agama misionari dan agama non-misionari, menurut Al-Makhdosi, hanya Islam sajalah ajarannya yang asli, merupakan agama misionari. Namun dalam perkembangan ternyata kemudian bahwa baik agama Nasrani maupun Buddhisme menjadi agama misionari. Klarifikasi rasial geografikal ditinjau dari segi rasial dan geografikal agama-agama di dunia ini dapat dibagi atas Semitik, Yahudi, Nasrani, Islam, Arya, Hindu, Jainisme, Zoroaster, Sikhisme, Mongolian, Shintoisme, Taoisme, Konfusianisme. Terima kasih kepada Teh Penti. Baik, saya akan menjelaskan tentang sains. Sains itu berasal dari berbagai macam bahasa. Yang pertama dari bahasa Arab yang berarti atau ilmu. Yang kedua dari bahasa Inggris, science. Yang ketiga dari bahasa Belanda, wetenschap, dan dari bahasa Jerman, Wissenschaft. Jadi secara umum definisi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, objektif, rasional, dan empiris. Adapun karakter khusus dari ilmu pengetahuan itu sendiri adalah yang pertama disusun secara metodis, mempunyai metode cara. Yang kedua sistematis, tersusun, dan yang ketiga koheren. Selanjutnya dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala atau fakta-fakta tertentu sesuai kapasitasnya.
Adapun klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte, yaitu seorang filsuf, yaitu disebut juga bapak sosiologi. Yang pertama ada ilmu pasti, yaitu ilmu tentang hitung-hitungan atau matematika. Yang kedua ilmu astronomi, yaitu ilmu yang membahas tentang perbintangan dan benda angkasa. Yang ketiga fisika. Fisika itu ilmu yang membahas tentang alam, perubahan wujudnya. Yang keempat ilmu kimia. Ilmu kimia ini membahas tentang perubahan senyawa atau biasa yang kita sebut sebagai chemistry. Selanjutnya, yang kelima, biologi. Biologi ini ilmu yang membahas tentang makhluk hidup, seperti kita misalnya. Terus adapun disambung dari biologi itu menghasilkan fisiologi, yaitu ilmu yang membahas tentang tempat di mana makhluk hidup itu berada. Yang keenam, yaitu ilmu sosiologi. Itu ilmu yang membahas tentang bagaimana hubungan manusia, interaksi manusia dengan sesamanya dalam lingkungan bermasyarakat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata filosofia, di mana kata philos itu artinya cinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, filsafat adalah proses bahwa manusia memiliki cinta terhadap kebijaksanaan atau sebuah pengetahuan yang mendalam. Arti dari cinta kebijaksanaan tersebut memiliki dua arti di dalamnya, yaitu yang pertama mempunyai insight, yaitu pengertian yang mendalam yang meliputi seluruh kehidupan manusia di dalam semua aspek yang ada di dunia dengan segala lapangannya serta hubungan kesamaan di antara kesemuanya itu. Kedua, sikap hidup yang benar, yang baik, dan yang tepat. Makna bijaksana tersebut memberikan wawasan kepada manusia untuk berpikir secara luas tentang lapangan yang ada serta korelasi antara objek-objek yang menjadi kajian di dalam filsafat yang bersifat mendalam dan tidak dibatasi oleh alam pikiran manusia, akan tetapi melalui ide-ide besar dengan didasari oleh konsep dan teori di dalam mendalami sesuatu dan untuk mengetahui nilai dan kebenaran dari nilai tersebut. Klarifikasi filsafat. Menurut Holtirus, ada 5 klarifikasi filsafat. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang bisa diterima secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah sesuatu pemikiran kritis terhadap kepercayaan yang kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha di dalam mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Keempat, filsafat adalah analisis, logika, dan bahasan serta penjelasan mengenai arti kata dan konsep. Kelima, filsafat adalah sekumpulan masalah yang langsung mendapat perhatian manusia dan para ahli filsafat. Keterkaitan atau persamaan antara agama, sains, dan filsafat pada dasarnya yaitu persamaan antara ilmu filsafat dan agama yang paling pokok, yaitu bahwa filsafat, ilmu maupun agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metodenya ilmiah berupa mencari kebenaran, metode ilmiah yang digunakan dengan cara melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran tersebut. Filsafat yaitu dengan caranya sendiri, yaitu berusaha menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Dan ya, kemudian agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Ada persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama, yaitu tujuannya mencari ketenangan dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Perbedaan agama, sains, dan filsafat. Berdasarkan sumbernya, agama bersumber dari wahyu Allah dan kebenarannya adalah mutlak. Jadi kita mengamini saja tanpa berpikir panjang. Yang kedua, sains bersumber dari rasio yang dibagi menjadi riset, empiris, dan eksperimen. Dan kebenarannya itu bisa dibuktikan secara ilmiah, secara wujud. Sedangkan filsafat
bersumber dari rasio, berasal dari pikiran kritis, logis, dan metafisis, tetapi kebenarannya hanya spekulatif, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, yaitu merupakan hasil kerangka berpikir. Kesimpulannya adalah antara agama, sains, dan filsafat sebenarnya sama-sama ingin mencapai suatu kebenaran dengan sumber yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Agama memiliki cara tersendiri untuk memecahkan masalah, baik itu masalah asasi, masalah alam, manusia, dan Tuhannya. Nah, perbedaan antara agama dan filsafat sebenarnya mudah dibedakan. Yang pertama, agama itu berasal dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan sains dan filsafat itu berdasarkan hasil dari rasio manusia itu sendiri. Nah, antara sains dan filsafat juga dibedakan ya. Yang pertama, sains itu bisa dibuktikan kebenaran secara ilmiah, artinya ada wujudnya gitu. Sedangkan filsafat ini hanya berupa kerangka berpikir. Jadi tidak bisa dilakukan pembuktian begitu, kawan-kawan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan tutur kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami memohon maaf untuk segalanya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan lupa like and subscribe ya. Thank you. Terima kasih.